Pernah kepikiran nggak sih kalau hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari, seperti kapan kita bangun tidur, ternyata bisa ikut nentuin masa depan sebuah bangsa? Nah, kali ini kita akan bongkar 7 kebiasaan sederhana yang punya kekuatan luar biasa untuk membentuk masa depan Indonesia. Pertanyaannya kedengaran berat ya, gimana sih cara kita membangun masa depan sebuah negara? Apa harus lewat proyek-proyek raksasa? Atau jangan-jangan jawabannya ada di sesuatu yang jauh lebih personal dan mendasar? Well, semuanya berawal dari sebuah visi, sebuah mimpi besar yang dimiliki Indonesia, yang targetnya adalah tahun 2045. Visi ini namanya Indonesia Emas 2045. Jadi ini bukan cuma soal ekonomi atau gedung-gedung pencakar langit loh. Inti dari mimpi ini adalah tentang manusianya, tentang gimana cara kita menciptakan generasi penerus yang unggul, yang cerdas, sehat, dan yang paling penting punya karakter yang kuat. Terus, gimana dong caranya biar visi sebesar ini bisa tercapai? Nah, jawabannya ternyata ada pada sebuah gerakan nasional yang fokusnya pada kekuatan kebiasaan sehari-hari. Nah, ini dia jantung dari strateginya. Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Anggap aja ini semacam peta jalan yang dirancang khusus untuk membentuk karakter generasi emas yang kita semua impikan. Logonya sendiri aja udah punya makna yang dalam banget loh. Coba kita lihat. Kepala biru itu simbol semangat belajar seumur hidup. Terus, badan hijaunya itu mewakili kesehatan total, fisik dan mental. Nah, yang paling penting, lihat deh bola emas yang diangkat itu. Itu simbol karakter mulia yang jadi penerang jalan, dengan 7 sinar yang jadi representasi dari 7 kebiasaan intinya. Keren kan? Oke, sekarang yuk kita bedah satu persatu apa aja sih 7 kebiasaan yang jadi pilar dari gerakan ini. Ketujuh kebiasaan ini tuh dirancang buat jadi bagian dari kehidupan sehari-hari anak-anak kita. Jadi semacam siklus baik yang ngikutin mereka seharian penuh, dari pas melek pagi-pagi sampai tidur lagi di malam hari. Kebiasaan pertama dimulai pas matahari terbit. Bangun pagi. Kedengarannya sepele ya, tapi ini bukan sekedar buka mata. Ini adalah langkah pertama untuk membangun disiplin diri. Fondasi yang penting banget untuk jadi pribadi yang tangguh dan siap menghadapi tantangan. Yang kedua, beribadah. Nah, kebiasaan ini tujuannya adalah untuk membangun fondasi spiritual dan moral. Biar anak-anak kita tumbuh jadi pribadi yang punya pegangan nilai-nilai etika yang kokoh. Ketiga, berolahraga. Kita semua tahu kan pepatah lama, mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Aktivitas fisik itu krusial banget, bukan cuma buat kesehatan badan, tapi juga buat kesehatan mental. Keempat, makan sehat. Anggap aja nutrisi itu bensinnya otak dan tubuh anak-anak yang lagi tumbuh pesat. Kebiasaan ini mastiin mereka punya energi yang cukup untuk belajar, bermain, dan beraktivitas sepanjang hari. Untuk kebiasaan berikutnya, ada kutipan yang pas banget dari pahlawan pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Kata-kata ini benar-benar jadi pengingat betapa pentingnya kebiasaan yang kelima. Kelima, gemar belajar. Ini bukan soal ngapalin pelajaran buat ujian ya, tapi ini soal menumbuhkan rasa penasaran dan cinta sama ilmu seumur hidup. Dari sinilah nanti akan lahir para inovator dan pemikir-pemikir kreatif di masa depan. Yang keenam, bermasyarakat. Ya, kita kan nggak bisa hidup sendiri ya kan? Kebiasaan ini ngajarin anak-anak kita tentang pentingnya gotong royong, peduli sama sesama, dan punya rasa tanggung jawab sebagai bagian dari sebuah komunitas. Dan yang terakhir, nomor 7, tidur cepat. Istirahat yang cukup itu kunci pemulihan. Penting banget biar tubuh dan otak kita punya waktu buat nge-charge lagi, jadi siap untuk menghadapi tantangan di hari esok. Oke, tahu 7 kebiasaan ini kan baru langkah pertama ya. Tantangannya justru pas nerbitinnya di rumah. Nah, sekarang kita bakal lihat beberapa panduan praktis yang bisa bantu para orang tua buat nerapin kebiasaan-kebiasaan ini. Mulai dari kebiasaan makan sehat. Ada panduan simpel banget dari Kementerian Kesehatan, namanya Isi Piringku. Gampang kok ngingetnya, setengah piring itu isinya sayur dan buah. Setengahnya lagi baru diisi makanan pokok sama lauk pauk. Simpel kan? Terus soal tidur gimana? Kementerian Kesehatan juga udah punya panduan yang jelas banget nih. Kebutuhan tidur anak itu beda-beda tergantung usianya. Dari yang butuh 14 jam buat bayi, sampai sekitar 8-9 jam buat remaja. Jadi, mastiin mereka dapat istirahat yang cukup itu krusial banget untuk tumbuh kembangnya.
Ngomongin tantangan zaman sekarang, nggak bisa lepas dari yang namanya gawai. Nah, untuk itu ada prinsip 3S yang bisa kita pakai. Pertama, atur screen time atau batas waktu main gawai. Kedua, dorong screen break alias istirahat dari layar buat main di luar atau ngobrol. Dan ketiga, tetapkan screen zone, yaitu area-area bebas gawai, misalnya kayak di meja makan atau kamar tidur. Ini cara Jitu buat nyimbangin dunia digital dengan kebiasaan sehat lainnya. Jadi kalau kita lihat lagi ya, dari bangun pagi sampai tidur cepat, dari gizi seimbang sampai interaksi sosial, kita jadi sadar kalau setiap kebiasaan kecil ini tuh ibarat satu kepingan puzzle. Kalau semua kepingan ini disatukan, mereka akan membentuk sebuah gambaran besar, masa depan bangsa kita. Jadi, ini tuh pengingat yang kuat buat kita semua. Masa depan Indonesia Emas 2045 itu nggak cuma dibangun di kantor-kantor pemerintahan atau lewat proyek-proyek besar, tapi ia dibangun di setiap rumah kita, di ruang keluarga, di meja makan, lewat setiap kebiasaan yang kita ajarkan ke anak-anak kita, setiap pagi dan setiap malam. Pertanyaannya sekarang balik lagi ke kita semua. Dari 7 kebiasaan tadi, kebiasaan mana nih yang mau kamu atau keluargamu mulai terapkan hari ini untuk jadi bagian dari pembangunan masa depan itu?